Shalom, bertemu lagi di channel Sekdi. Hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, ini adalah hal yang paling krusial dalam iman Kristen. Apa? Oleh karena dalam kebangkitan Yesus, maka kita akan mengaku, kita akan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Allah yang sudah bangkit dari kematian. Dia Allah yang sudah mengalahkan kematian. Allah yang sudah menebus dosa kita hingga dalam maut. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang pernah datang ke dunia. Banyak orang yang percaya bahwa dia sampai pernah disalibkan. Banyak orang percaya dia benar-benar mati di kayu salib. Akan tetapi, tidak banyak orang yang percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Karena itulah hal ini merupakan hal yang paling penting dalam iman Kristen. Karena dengan kita tidak percaya bahwa Yesus bangkit, maka sia-sialah iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, imam-imam kepala yang membuat keputusan itu dan mempengaruhi orang banyak serta Pilatus kemudian mengingat bahwa ketika Tuhan Yesus masih hidup, dia pernah berkata, jika dia mati, maka pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, karena itu imam-imam kepala ini menghadap kepada Pilatus, meminta Pilatus untuk menjaga kubur Tuhan Yesus, supaya menurut imam-imam kepala, jangan sampai nanti murid-murid Tuhan Yesus akan mencuri mayat Tuhan Yesus. Lalu kemudian tersiarlah berita yang lebih heboh lagi yang mengakibatkan kesesatan dalam agama Yahudi, yaitu bahwa Yesus bangkit. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Mereka meyakini kalaupun Tuhan Yesus akan bangkit itu karena dia dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Maka berdasarkan Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-62 sampai 66 menuliskan bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Mereka mengatakan bahwa Pilatus harus menjaga kubur Tuhan Yesus. Maka kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi saudara dalam nama Tuhan Yesus, kubur Tuhan Yesus pada waktu itu dimeteraikan oleh Pilatus langsung. Dengan kata lain, jika ada orang yang membuka segelnya, maka dia akan berhubungan langsung dengan Pilatus. Maka kemungkinan besar dampak yang dialaminya adalah kematian, karena sudah melanggar dari otoritas Pilatus. Kan tetapi, apa yang kemudian terjadi? Kita melihat Injil Matius menuliskan dengan sangat detail. Di dalam Matius pasal 28, dikatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata sekalipun kubur Tuhan Yesus dijaga dan dimeterai oleh Pilatus, tapi kuasa Allah yang Maha Tinggi tidak terikat kepada kuasa Pilatus. Kuasa Allah yang Maha Tinggi tidak terikat kepada penjaga-penjaga yang menjaga, tapi kuasa Allah yang Maha Tinggi menyatakan kebesaran Allah. Bagaimana Tuhan Yesus bangkit dinyatakan kepada semua orang, khususnya kepada penjaga-penjaga yang pada waktu itu disuruh menjaga kubur Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini, di dalam ayat yang kelima, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara yang terkasih,
hari ini kita akan melihat, mempelajari bersama-sama. Ini adalah bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, bukti kebangkitan Yesus yang pertama adalah kubur kosong. Saudara yang terkasih, ketika malaikat menggulingkan batu dalam kubur Yesus, dan ketika Maria dan murid-murid yang lain melihat ke kubur Yesus, maka apa yang mereka lihat? Kubur Yesus sudah kosong, tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus, tidak ada lagi tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Dengan pengertian lain bahwa ketika malaikat itu menggulingkan batu itu, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan malaikat itu ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Yesus tidak ada lagi dalam kubur itu. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat dalam Injil Matius maupun Injil Yohanes dan 1 Korintus 15 yang menjelaskan mengenai hal ini. Nah, masalahnya, lalu kemudian timbul keraguan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita melihat mengapa orang bisa ragu bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Masalahnya terletak pada para penjaga ketika mereka melihat menyaksikan gempa bumi, dan ketika mereka menyaksikan malaikat menggulingkan batu itu, dan ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak ada lagi dalam kubur itu, mereka menjadi ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Mari kita melihat dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara yang terkasih, inilah mengapa kemudian timbul masalah keraguan kebangkitan. Karena penjaga-penjaga ini ketika ketakutan, mereka langsung pergi kepada imam-imam kepala. Dan imam-imam kepala mereka takut kepada orang banyak. Kalau sampai orang banyak tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, mereka telah menjatuhkan vonis yang salah kepada orang yang benar, maka pasti imam-imam kepala ini akan menjadi masalah dalam diri mereka dan bagi orang banyak. Maka mereka ketakutan, dan akhirnya mereka menyogok para prajurit itu untuk mencari apa? Mencari posisi yang aman bagi diri mereka sendiri. Saudara, akhirnya para prajurit itu pun menerima sogokan dari imam kepala, dan berita inilah yang kemudian tersiar di mana-mana bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak bangkit, tapi dicuri mayatnya oleh murid-murid Tuhan Yesus. Akan tetapi, hari ini kita belajar bahwa ternyata kebenaran ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit, kubur Yesus kosong, tidak ada mayat di dalam kubur itu. Sebuah pertimbangan yang kita bisa lihat di sini adalah, saudara yang terkasih, pada waktu itu adalah hari pagi-pagi setelah hari Sabat. Sangat tidak mungkin murid-murid Tuhan Yesus untuk mencuri mayat Tuhan Yesus, karena adalah haram bagi orang Yahudi untuk bersentuhan dengan orang mati. Kemudian yang kedua, tidak mungkin murid-murid mencuri mayat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus dengan meterai Pilatus. Itu sangat tidak mungkin. Jadi benarlah bahwa kubur kosong membuktikan Yesus telah bangkit. Saudara yang terkasih, tahun 2017 diadakan sebuah penelitian oleh arkeolog dari National Geographic. Mereka ingin memastikan apakah benar kubur Yesus itu kosong. Lalu mereka mencoba meminta izin kepada keuskupan untuk masuk menggali kubur Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat secara langsung apakah benar kubur Yesus kosong. Setelah mendapat izin dari keuskupan, maka beberapa orang termasuk orang-orang penting di dalamnya dan juga arkeolog dari arkeologi, mereka menggali makam Tuhan Yesus. Dan ketika saudara, apa yang terjadi? Satu persatu mereka masuk ke dalam kubur itu. Dan mereka benar-benar keluar dari kubur itu dengan wajah yang bersuka cita. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan ada mayat ataupun satu helai rambut pun di dalam kuburan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kalau kita berpikir, ketika itu Yesus meninggal dengan cara yang sangat sadis,
dagingnya terkoyak, dia dicambuk dan disalibkan. Tetapi saudara yang terkasih, di dalam kubur Yesus tidak ada bekas-bekas DNA pun yang dapat diteliti. Bahkan tulang, bahkan rambutnya pun tidak ada di dalam bekas kubur. Suatu hal yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Yesus Tuhan yang sudah mengalahkan maut, yang sudah bangkit dari kematian. Bukti yang kedua, kain kafan Yesus masih utuh. Mari kita melihat saudara yang terkasih. Hal yang menarik di sini terlihat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 6 sampai 7. Dikatakan demikian, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah ayat yang luar biasa yang menceritakan dan menjelaskan tentang keadaan kuburan ketika Tuhan Yesus bangkit. Dikatakan, bentuk kain kafan itu terletak di tanah, dan yang menarik adalah kain peluh Yesus itu sudah tergulung, atau dalam bahasa lain itu bentuknya seperti kepompong. Saudara yang terkasih, dari bukti yang kedua ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, dia bangkit bukan karena kainnya dibuka. Jika mayat Tuhan Yesus dicuri, pasti pencurinya akan mengambil mayatnya beserta dengan kain kafan. Tidak mungkin kain kafan akan dibiarkan di dalam kuburan itu. Tapi saudara yang terkasih, Alkitab menuliskan bahwa ketika Yesus bangkit, kuburnya kosong, itu ada kain kafan, dan yang luar biasa, kain peluhnya itu masih tergulung, berbentuk seperti kepompong. Artinya apa? Tetapi ketika dia bangkit, tubuhnya keluar menembus dari kain peluh dan kain kafannya. Sungguh hal yang luar biasa, saudara yang terkasih. Inilah Tuhan kita, Allah yang sudah bangkit dari kematian. Bukti yang ketiga, Yesus menampakkan diri. Saudara yang terkasih, di dalam hukum kita mengetahui sebuah kebenaran dinyatakan sebagai kebenaran jika memiliki minimal 2 saksi. Akan tetapi, ketika Tuhan Yesus bangkit, Alkitab mencatat sedikitnya 17 kali Tuhan Yesus menampakkan diri, baik secara kelompok maupun pribadi. Suatu hal yang luar biasa, Yesus menyatakan kebenarannya kepada setiap orang bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah mati, mengampuni dosa kita, dan bangkit mengalahkan maut, menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Kita melihat Tuhan Yesus pernah menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada muridnya yang ragu, yaitu Thomas. Dan juga Tuhan Yesus pernah menampakkan diri dengan cara yang sama ketika waktu itu Petrus mencari ikan tidak mendapatkan, dan kemudian Petrus kembali lagi kepada kehidupan lamanya, dan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Dia bangkit dengan cara yang sama, dia memulihkan juga iman Petrus. Ketika Petrus kembali kepada pekerjaan lamanya, dia menjadi nelayan, dan Tuhan menyatakan diri kepada dia, dan Petrus berhasil menangkap ikan karena petunjuk Tuhan. Selain itu, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam perjalanan mereka ke Emmaus, dan Tuhan Yesus memecah roti dengan cara yang sama ketika dia di dalam perjamuan terakhir. Saudara yang terkasih, masih banyak lagi cerita mengenai Yesus menampakkan diri kepada orang banyak. Ini adalah sebuah bukti kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kesaksiannya benar, kesaksian para rasul benar, kesaksian murid-murid itu benar. Yesus sudah bangkit. Bukti yang keempat, suatu bukti yang luar biasa saudara, yaitu ada perubahan dalam diri para murid Yesus. Kita melihat Petrus ketika Yesus ditangkap oleh tentara-tentara, Petrus ketakutan. Bahkan dia menyangkal Yesus 3 kali, menyangkal Yesus sebagai gurunya 3 kali, karena dia takut kalau orang-orang akan kemudian menangkap dia. Saudara yang terkasih, tetapi ketika Yesus bangkit dan Yesus menyatakan diri kepada Petrus, kita lihat perubahan dalam diri Petrus. Petrus hingga meninggalnya pun ketika Tuhan Yesus sudah menubuatkan kepada dia dalam Injil Yohanes, dan itu tergenapi di dalam diri Petrus. Dengan berani dia menyatakan kebenaran akan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan berani dia memberitakan Injil kemana-mana, hingga akhirnya dia meninggal dengan cara disalib terbalik. Karena apa?
karena dia dianggap menyesatkan iman-iman orang Yahudi. Tapi dia tidak takut, dia berani mati untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan Injil kepada setiap orang. Bahkan bukan cuma Petrus. Kita melihat Markus, seorang pemuda yang ketika Yesus ditangkap, maka Markus melarikan diri. Bahkan dia melarikan diri sampai dia meninggalkan kain lenannya dan dia lari dengan telanjang, saking ketakutannya. Tapi saudara, ketika Markus bertemu dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dia melihat Yesus sudah bangkit. Apa yang terjadi? Maka Markus pun mati martir. Dia rela memberitakan Injil kepada semua orang hingga akhirnya dia pun ikut dihukum mati oleh karena dianggap menyesatkan banyak orang. Dan Markus meninggal dengan cara apa? Jadi meninggal dengan cara diseret oleh kuda. Suatu hal yang luar biasa. Dari mana datangnya keberanian dari para rasul ini? Kalau bukan mereka mendapatkan sebuah berita yang harus disampaikan kebenarannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut. Dan mereka rela untuk menyerahkan nyawa mereka karena mereka melihat sendiri guru mereka, sahabat mereka pun sudah mati demi mereka. Saudara yang terkasih, ini adalah bukti yang sangat valid bahwa Yesus adalah Tuhan dan sudah bangkit dari kematian. Saudara yang terkasih, mari saat ini kita merenungkan ketika Petrus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, dia diubahkan dari Petrus yang penakut menjadi Petrus yang berani. Bahkan seluruh murid Tuhan Yesus menjadi berani untuk menyatakan kebenaran. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita alami ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sudah diubahkan? Atau seperti apa? Saudara yang terkasih, saya ingin menjelaskan di sini tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, makna kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya membuktikan bahwa iblis dan maut sudah dikalahkan. Iblis dan maut sudah dikalahkan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, tetapi mengapa iblis tidak dihukum sekarang, selamanya di neraka? Saudara yang terkasih, iblis sekarang memang masih diberi kesempatan untuk menggoda manusia. Akan tetapi, nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, barulah iblis akan dihancurkan selama-lamanya, dibuang ke dalam neraka, sehingga mereka tidak lagi bisa menggoda kita. Fakta ini merupakan sesuatu yang sudah pasti akan terjadi dan bahkan diakui oleh setan itu sendiri. Kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 29, setan pun mengaku bahwa belum waktunya untuk sekarang dihukum, tapi kelak akan ada waktunya dia dihukum selama-lamanya oleh Allah. Makna yang kedua berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi orang percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi kita orang percaya. Maka seharusnya orang percaya tidak perlu takut kepada setan maupun kepada kematian. Kita tetap akan mengalami kematian jasmani, tetapi kematian itu justru merupakan pintu gerbang menuju surga. Makna yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berbuat dosa kepada Allah, bukan kepada setan. Karena itu, pembayaran hutang dosa ditujukan kepada Allah. Fakta bahwa Tuhan Yesus bangkit menunjukkan bahwa pembayaran hutang itu telah diterima oleh Allah dan hutang dosa manusia sudah lunas. Fakta bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati itu menjamin keselamatan tiap kita. Yang keempat, makna kebangkitan Yesus menjadi dasar dan pusat iman Kristen. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan atau iman kita, dan kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit dari kematian. Itu adalah sentral dari iman kita, orang percaya. Dan makna yang terakhir adalah kebangkitan Yesus merupakan pola yang akan diikuti kita, orang percaya. Artinya apa? Setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, kelak juga akan mengalami kebangkitan tubuh seperti Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah berita yang sangat indah bagi kita sekalian. Yesus bangkit dari kematian. Percayalah, setiap kita yang percaya kepada Yesus, maka kita akan memiliki pengharapan yang sama. Ketika kita mati, maka tubuh kita akan bangkit dari kematian dan kita hidup bahagia bersama Allah selama-lamanya di surga.
Saudara yang terkasih, dosa kita telah Tuhan Yesus bayar. Kita telah menang atas dosa dan kematian. Karena itu, apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita ragukan, Tuhan sudah bangkit bagi kita. Tuhan sudah menang atas maut. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita memaknai hidup kita dengan sungguh-sungguh percaya dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan channel Saidi. Kiranya iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kiranya kasih kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah terletak seluruh iman, pengharapan kita sebagai orang percaya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.